Wanita diam-diam menggigit jari sendiri, lalu menulis 3 angka di telapak tangan. Kemudian memberi isyarat kepada dokter di depan untuk melihat tangannya. Ketika dokter melihat sinyal pertolongan di telapak tangan gadis itu, langsung mengerti. Ternyata pasien di depannya mengalami kekerasan dari suaminya. Kemudian dokter berbohong bahwa implan telinga wanita itu cacat. Sekarang masih tidak bisa mendengar suara. Mendengar itu, suaminya baru merasa lega. Ternyata wanita itu memang tuli sejak lahir. Namun 2 hari yang lalu, implan telinga berhasil dipasang padanya. Wanita yang mendengar suara pertama kali sangat senang. Langsung meminta suaminya pulang lebih awal. Mengatakan akan memberikan kejutan padanya. Dia menyiapkan hidangan lezat untuk suaminya. Namun terus menunggu hingga tengah malam tanpa melihat suaminya. Dia bahkan mengira suaminya dalam masalah. Sehingga dengan panik ia pergi mencarinya. Namun begitu sampai di pintu, mendengar adik ipar memanggil suaminya. "Suami, jangan khawatir Chen Feng pulang begitu larut. Hanya karena tidak bisa melepaskan diri dariku. Jangan bicara sembarangan. Takut apa? Dia tidak bisa mendengar lagi. Benar kan, kakak ipar?" Wanita pura-pura tenang bertanya kepada suaminya. Apa yang dikatakan adik ipar? Pria segera memberitahu wanita. Adik baru saja mengatakan bahwa macet di jalan membuatnya pulang terlambat. Pada saat itu, wanita menyadari bekas merah di leher adik ipar. Barulah saat itu dia teringat kemarin. Adik ipar mendapat pelajaran dari suaminya karena berkata salah. Namun kemudian dia menemukan ada tanda seperti itu di lehernya juga. Wanita baru menyadari hubungan suami dan adik ipar tidak biasa. Memikirkan hal ini, wanita tiba-tiba merasa mual. Kemudian dia buru-buru pergi ke toilet. Setelah itu, wanita mengatakan dia akan istirahat. Suami dan adik ipar tidak mempermasalahkannya. Tanpa disadari, wanita kembali ke kamarnya, mengeluarkan buku tabungan dan melihatnya. Barulah dia menyadari bahwa mereka bukan saudara kandung. Untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini, wanita memutuskan untuk tetap pura-pura tuli. Keesokan harinya, ketika ketiganya makan bersama, adik ipar dengan leluasa memanggil pria itu suaminya. Dan wanita hanya bisa bersikap seolah-olah tidak mendengar. Malam itu, pria itu memberikan obat tidur kepada istrinya untuk diminum. Dan berbohong bahwa itu adalah obat untuk telinganya. Namun wanita yang sudah mengetahui semuanya tidak ingin meminumnya. Namun demi tidak menunjukkan kecurigaan di depan suaminya, dia tetap menerima gelas itu. Kemudian saat suaminya pergi mandi, dia menuangkan